Saya udah keliling ke komplek, ketemu seseorang, ngobrol. Bagus-bagus kan rumah sini? Ya di Indonesia juga lebih bagus ya, banyak. Maksudnya bersih gitu kan. Bentar ya teman-teman. Ya tadi kita udah jalan-jalan di kompleks ini, daerah sini lumayan sepi kan, tapi orangnya ramah-ramah. Jadi orang yang tinggal di sini tuh campur aduk, dari UK, dari Polandia, tadi orang itu dari Moldova yang tadi saya ketemu. Terus yang awal saya ketemu itu yang pakai jas itu orang dari Brasil. Dari campur aduk di sini. Jadi logatnya untuk speaknya, logatnya itu juga Inggrisnya beda-beda. Kadang saya juga nggak paham, nggak mudeng sama sekali. Dia ngomong apa sih? Kadang saya please, what do you say, gitu kan, tanya lagi 2 kali 3 kali baru saya paham. Kadang ngobrolnya kan bahasanya, kalau bahasa Inggris dari orang UK kan kita ya maksudnya paham lah ya, tapi kalau dari bule timur kan saya sama sekali, kadang logatnya beda. Ya intinya bersosial sih, hidup dimanapun bersosial, mau itu kulit merah, kulit hitam, kulit putih, don't care. Saya sih don't care orangnya, selagi saya baik terus dia welcome, ya udah kita bersosial. Kalau saya udah nyapa gini-gini bikin dia diem, don't care, ya udah saya don't care siapa lu siapa gue. Saya nggak minta uang dari kamu, walaupun kamu kulit putih atau apalah. Iya itu kawan, kadang habis kerja saya masak langsung, YouTubean, bikin channel atau apa lah ya, jalan-jalan atau gimana, sambil kadang lihat berita juga di Indonesia. Ngomong apa lagi ya kawan ya, sekiranya nanti kawan apa yang ingin saya review di negara Ireland sebelum saya ke UK, ke Inggris, Manchester kah, sana kah, ketemu apa ya, tim-tim favorit kita ya di Inggris kan banyak. Nantilah kalau ada kesempatan. Jadi di sini kehidupan saya membaur kawan. Kadang ada tetangga meninggal, saya datang. Jadi di sini selama ada orang meninggal itu, sebelum hari Minggu itu mayatnya itu masih di rumah terus. Ya mungkin itu agama Kristen atau apa lah, tetap saya datang. Terus ya bela sungkawa gitu kan, walaupun kadang saya nggak kenal sama sekali orang itu, tapi kan dari berita dari tetangga sebelah kanan kiri ini meninggal, saya datang. Yang kemarin saya posting itu kan, itu saya datang ke itu kan, belum beda agama atau keyakinan ya, yang penting menghormati aja. Apalagi saya hidup di sini, hidup sendirian kan. Kalau nggak membaur sama tetangga-tetangga
kalau ada apa-apa di sini siapa yang mau menolong. Ya kumpul-kumpul juga sama orang-orang kita Indonesia, orang-orang Indonesia yang di Irlandia, orangnya baik-baik juga, orangnya baik-baik, saling membantu, ya mirip lah gitu kan, di Jepang juga gitu kan sama orang Indonesia. Tapi di sini juga ada persatuan orang Asia gitu kan, dari Filipina, Indonesia, Malaysia. Makanya saya di dalam media sosial saya nggak mau membuli atau mengajas itu seseorang dengan membawa nama negara, itu saya nggak mau sama sekali. Karena orang jahat itu bukan dari dia dari negara mana itu pasti dicap negara jahat, itu enggak. Semua orang, misalkan si negara A itu pasti ada orang jahatnya, orang baiknya, sama di negara kita juga kan. Orang Indonesia ada orang baiknya, orang jahatnya juga kan. Jadi yang mau teriak negara ini tukang maling, negara ini, aduh enggak lah, saya enggak ikut-ikutan kayak gitu. Karena apa, negara yang mereka bully itu kadang-kala masyarakatnya, penduduknya itu berteman sama saya, kadang malah menolong gitu kan. Jadi nggak ada alasan saya untuk membuli seseorang atas dasar ras, atas dasar dia asal dari mana, enggak. Tapi untuk cinta tanah air, ya saya tetap cinta tanah airku Indonesia dimanapun berada. Selagi dia nggak nyinggung negaraku, nggak memprotes ini tadi itu, membuli negaraku yang tercinta, ya sudah, saya care gitu kan, tetap care sama dia. Jadi buat teman-teman yang dimanapun berada, ya selalu hati-hati, bekerja lah, bersosial itu penting banget. Jadi bersosial nggak harus di negara sendiri, di luar negeri penting banget. Karena kita nggak tahu masa depan kan, nggak tahu kedepannya kita mau kemana kan. Kalau kita banyak kawan, relasi, itu kan mudah untuk kita mengembangkan sesuatu yang kita punya gitu kan. Ya intinya hidup di perantauan, seindah-indahnya negara orang, masih paling indah negaraku tercinta Indonesia, ya kan? Ya enggak teman-teman? Ya sorry misalkan ini rekamannya kurang jelas atau apa, ya karena capek juga bikin YouTuber, subnya turun terus. Aduh. Tapi ya nggak pantang menyerah, tetap bikin aja. Suatu saat, seenggaknya nanti suatu saat seperti sekarang kan saya dikomplain istri, kenapa kamu udah kenal 2010 kamu udah kenal namanya YouTube, fanspage, kenapa nggak bikin dari dulu gitu kan. Ya kan disalahin kan. Tapi kalau sekarang saya udah bikin, suatu saat anak saya atau siapa yang menyalahkan saya udah bikin, saya udah punya. Intinya kan gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk menyalahkan saya nggak berusaha waktu sudah mengenal. Karena belajar dari yang kemarin udah 2010 saya udah kenal YouTube, udah punya channel sendiri tapi nggak dikembangin, ya kan. Saya tinggalkan sampai lupa email, paspornya lupa lagi. Banyak itu channel saya, ya waktu saya di Jepang juga kan bikin, karena ke bawah apa sih ya, lingkungan juga sih ya. Lingkungan di situ kan kita hanya mencari hiburan, karena kita kan udah kerja capek, cari hiburan aja. Jadi ya istilahnya kita main cewek lah ya, yang sama-sama TKI atau yang di Indonesia gitu kan, cari hiburan, terus ya nonton film-film gitu kan. Jadi belum punya pikiran untuk mengembangkan channel
channel YouTube sendiri. Itu salahnya saya waktu sudah 2010 sudah kenal banget namanya jaringan YouTube, fanspage ini dan itulah ya. Masih awal-awal. Sekarang meledak banget kan. Ya karena itu saya nggak mau disalahkan. Jadinya suatu saat anak saya atau apa bilang, ayah udah punya channel, sudah gitu kan. Nanti musim panas kawan, musim panas itu insya Allah banyak liburnya. Nanti saya bikin konten-konten yang menarik, view challenge kah, pembelanja, view bunga di sini bunga banyak banget, bunga yang mungkin di Indonesia lumayan mahal lah ya, yang mahal di situ banyak, di sini banyak banget buah-buahan yang mahal juga, di jalan-jalan kita tinggal metik. Nanti saya bikin itu juga ya, bentar lagi lah sekalian. Saya kan belum sempat beli laptop juga kan, jadi untuk ngedit di HP itu susah banget. Itu rencana itu kan orang Moldova tadi, anak kecil itu lah, istrinya kan kenal saya banget kan. Nah saya bilang, Moldova kan CPM-nya tinggi. CPM itu apa ya? Saya maksudnya harga iklannya itu di Moldova itu mahal, kenapa kamu nggak bikin channel atau IG yang maksudnya dikembangin? Saya punya IG tapi nggak punya channel YouTube. Oh ya, tapi orang itu mau pindah ke Dublin katanya, mau pindahan ya. Mungkin nanti saya bantu angkat-angkat barangnya atau apa kan. Baik juga dia kalau masak-masak, kalau kadang ngasih ke sini. Kadang Hermon, panggilnya bukan Herman tapi Hermon, Human. Sambil ngopi ya kawan, sambil laptop ngopi, kita ngobrol dulu lah ya. Zoomnya turun terus ini saya kadang, kalau nggak posting turun, tega banget ini sih yang pekerjanya. Kemarin sempat ditawarin kawan yang ada di Dublin, Man kamu mau nggak kerja di ini Facebook? Oh kerja di Facebook, emang kerjanya ngapain gitu kan saya tanya. Ya mungkin di media sosial lah, nggak Facebook YouTube di situ mungkin kan ya. Enggak Cak, kamu tugasnya cuma di sini, intinya kamu nanti bisa, kalau saya lihat kamu main laptop, main ini bisa semua no. Kamu pasti bisa kerja di situ no. Ini membutuhkan banyak banget no. Jadi salah satunya itu kerjaan kamu itu menghapusi komen-komen yang sekiranya apa spam itu kamu bisa menghapusin. Terus biasanya kamu kan bisa bahasa 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Itu berguna banget di situ. Kadang kan minta apalah, nah di situ kan ada Google Translate, saya kan bilang jawab itu. Iya tapi kalau yang bisa bahasa lebih dari bahasa Inggris itu mesti malah diutamakan. Ya udah, saya nanti pikir-pikir lagi, kalau ada minat nanti saya kerja ke situ. Tapi nggak tahu gajinya berapa di situ kan. Banyak juga kayak orang-orang asing, orang Filipina, pokoknya bukan orang Irlandia yang kerja di Facebook banyak. Kemarin juga ketemu di Limerick ya, daerah Limerick sana, di Kok ya, Kok juga ketemu. Dia juga kerja di Facebook, tapi nggak terlalu banyak ngobrol karena kan saya bawa temen, dia juga bawa temen kan, jadi nggak terlalu saya bertanya lebih kan, sekedarnya aja. Sekarang udah jam 7 di sini, jam 7 lebih kayaknya, jam 7 habis sisa lah ya di Indonesia, jam 7 PM, jam 7 malam, setengah 8 mungkin ini. Ya buat teman-teman gitu, kalau saya boleh saran ya itu, kalau merantau dimanapun ya kita bersosial lah ya.
Ya sebisa mungkin lah kita menyapa kah apa, senyum kah, yang penting kita care dulu. Kalau pasti mereka juga banyak kan. Ada satu orang yang disapa diem aja, nggak tahu, saya feeling saya ini orang sombong atau orang gimana gitu kan. Oh ternyata dia pendengarannya kurang. Jadi setiap jumpa saya nyapa itu dia diam. Oh jadi nyapanya jangan mulut aja, berarti harus gerak badan, tangan ke apa gitu kan. Jadi dia tahu. Oh ada tetangga juga yang bilangin gitu. Oke, sekarang saya nyapa pakai tangan, dia langsung lambai juga. Tapi ketar-ketir juga hidup di sini karena kan deket Inggris. Soalnya kan ya tahu sendiri kan lagi perang Rusia Ukraina gimana. Ya Allahu alam juga sih ya. Oh bentar lagi juga mau Ramadan. Aduh sakit hatiku. Aduh gimana ya teman-teman ya. Nanti ke teman-teman kalau mau ada request apa, nanti saya misalkan request suruh cara bikin bank card kah, debit card kah di sini kayak gimana, cara apply visa gimana, cara ini dan gimana. Dan perlu teman-teman tahu ya, di Irlandia itu pengurusan visa yang paling mudah walaupun bukan negara sekenjeng. Dan untuk kemarin, tapi sekarang saya nggak update, kemarin sebelum covid Irlandia itu free, jadi membebaskan biaya untuk visa turis ke Irlandia untuk Indonesia. Dan untuk visa kerja kalau nggak salah kemarin berapa ya terakhir tahun, tapi sekarang nggak tahu ya, pokoknya kurang dari, pokoknya paling murah. Kayak kalau nggak salah itu paling murah visa kerja di sini. Jadi biayanya murah, tapi pas kerja di sini gajinya di atasnya negara-negara Eropa yang lain. Maksudnya ya dari negara-negara Eropa yang lain lah, lumayan lah ya di tingkatan ini kan. UMR-nya tinggi juga. Kalian coba aja googling aja gaji UMR Irlandia itu kan ya mungkin kalau nggak nomor 3 nomor 4 di negara Eropa lah ya, kalau di antara 4 atau nomor 5 lah. Oh ya di atasnya negara-negara sekenjeng kalau nggak salah. Padahal ini kan negara Eropa tapi nggak ikut sekenjeng, dia berdiri sendiri, visanya visa sendiri Ireland, tapi masuk Uni Eropa. Ya seperti kemarin kan England ya, England itu Inggris kan, UK United Kingdom kan dulu juga ikut Eropa, sekarang kan keluar dari Eropa dan dia punya visa sendiri. Kalau kalau Ireland tetap dia Uni Eropa tapi dia tidak termasuk visa sekenjeng, visa sendiri. Jadi gitu teman-teman. Kenapa saya belum ngevlog masalah untuk apply visa di sini untuk itu, kenapa? Karena itu nanti aja, karena itu paling waktu memakan 5 menit kan, sedikit sekali kan. Jadi nanti saya nantilah ya kalau sempat pasti saya bikin itu cara-caranya gini ke sini dulu. Terus untuk teman-teman yang mau bikin apa namanya itu SKCK, daripada teman-teman bayar pakai calo 900 1 juta lebih, teman-teman lebih baik bikin SKCK ke sendiri ya, ke kalau nggak salah Mabes Polri apa ya dulu saya, Mabes Polri untuk bikinnya. Terus ke Kementerian Hak Asasi Manusia itu untuk namanya apa ya, ya minta tanda tangan lah ya, stempel sama tanda tangan, sama
kementerian satu lagi apa namanya itulah, pokoknya ada 2 kementerian itu maju sendiri aja bayar 45.000 sama SKCK-nya kalau nggak salah 20.000 apa ya, pokoknya nggak lebih dari 200.000 lah bikin SKCK untuk kita keluar negeri ya. Ya itu harus ke Mabes Polri, nggak bisa untuk pokoknya di Jakarta lah ya, Mabes Polri kalau nggak salah waktu itu. Jadi nggak bisa bikin pakai SKCK yang Polres atau Polsek, itu nggak bisa, harus ke Jakarta itu kan. Syaratnya mudah banget, kalian yang penting punya SKCK, pernah di SKCK Polres ya, walaupun sudah mati nggak apa-apa, karena di situ kalian akan mempermudah sidik jarinya juga. Jadi kalau udah pernah bikin SKCK di Polres itu kan ada sidik jari itu dibawa, jadi untuk memangkas biaya. Karena kalau kalian nggak punya apa-apa terus datang cuma bawa KTP terus data diri pribadi lah ya, data diri saja, itu nanti kalian kalau nggak salah kalian suruh foto terus sidik jari bayar berapa gitu kan, ada tambahan ya kan. Kalau kalian udah punya SKCK dari Polres itu kan lebih murah kalian. Ya saya bikin sendiri semuanya kawan-kawan ya, dari Google, dari tanya-tanya kawan gitu kan. Saya nggak mau sombong karena saya maju sendiri tanpa ilmu gitu kan, tanpa tanya-tanya dulu ke orang ya. Ilmu kepo itu penting banget, jadi saya kepo dulu tahu kawan-kawan yang udah keluar negeri ya, ke daerah-daerah Eropa bikin SKCK-nya gimana, tapi rata-rata mereka pakai jasa kok jasanya berapa, ada yang 1 juta lebih, 1.500.000. saya bikin enggak lebih dari 200.000, ya kan, lumayan uang sisanya kan bisa dibuat apa kah, beli apa gitu kan. Jadi nanti saya bikin sesuatu cara daftar kerja di daerah, jadi ada webnya juga, di website ada, di aplikasi ada, itu khusus untuk mendaftar di Irlandia, di negara Irlandia. Di sini kerjaan banyak banget kawan, makanya dari negara manapun pada datang ke sini banyak. Kemarin saya kerja bareng sama orang Perancis 3 orang, bahasa Inggrisnya tapi malah saya mudeng sih, bahasa dia kayak patah-patah kan, kayak saya kan bahasa Prancis kan bahasanya kayak bahasa apa gitu kan, tapi dia bahasa Inggris kan, saya mudeng. Kata nggak mudeng saya juga tanya sih, tapi lebih mudeng sih karena dia kayak saya juga kan, sama-sama belajar bahasa Inggris kan. Jadi ya orangnya asik, ramai juga. Saya tanya, kamu kenal Anggun enggak gitu kan, itu Anggun Cista Asmi kan orang Indonesia dari saya kan, dari negara saya, no. Yang mana, saya tontonin, oh iya saya pernah dengar lagu ini, no. Oh iya. Ya kebanggaan lah ya punya warga dari Indonesia jadi artis di negara luar kan. Saya juga ngefans sama beliau, sama Anggun Cista Anggun C Asmi ya, saya ngefans juga sama beliau ya, di Prancis ya. Ya terus ketemu sama orang Polandia, orang Romania, orang Rusia ada di sini juga ya, logatnya beda-beda lah ya. Tapi kalau ketemu sama orang sendiri, orang Asia itu ya ketemu orang Filipina, Malaysia. Kalau Indonesia itu jarang sekali, jarang ketemu. Di jalan itu jarang ketemu banget, paling di Facebook. Dari Facebook saya baru tahu, oh ini orang Indonesia, baru kita ketemu atau gimana. Kalau enggak ada acara apa gitu kan, misalkan Idul Fitri di Kedubes, kedutaan besar di ada kumpul-kumpul di Dublin gitu kan, kita sama Indonesia ketemu. Ya senang juga kalau di luar negeri kita ketemu orang sendiri kan. Ya sudah kawan, ini udah malam. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke kawan-kawan, jangan lupa selalu pantengin channel TKI Irlandia. Oke, domo arigatou gozaimasu. Thank you so much. See you later. See you next video.